Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Prastyo di Kesatria Saham. Kali ini kita coba bahas-bahas terkait trading ya. Ini tema kita pada hari ini, kita coba membahas terkait beberapa jenis emosi dalam trading yang sering kita temui. Setidaknya ada 5 ya, ada 5 jenis emosi dalam trading yang biasa kita temui di market. Berikut kita akan bahas terkait 5 jenis emosi dalam trading beserta solusinya gitu ya. Ini menurut Kesatria Saham. Mungkin ada pendapat lain, silakan kita sharing-sharing aja, siapa tahu ada jalan keluarnya seperti itu. Baik, untuk emosi yang pertama ada yang namanya fear atau ketakutan. Rasa ketakutan ini biasanya terjadi kalau kita masuk di dalam market ya, kita sudah buy dalam market itu dengan jumlah yang nominalnya cukup gede, biasanya cukup gede, harganya di bawah turun sedikit kita udah deg-degan nih, kita takut nih gimana kalau sahamnya tiba-tiba lanjut turun gitu. Ditambah lagi kalau kita masuk dengan dana gede dan juga kita masuk tanpa disertai dengan trading plan yang jelas, itu bisa dan bukan lagi bisa ya, itu akan sangat mempengaruhi terhadap rasa fear ini, rasa takut ini semakin menggebu-gebu. Jadi saat kita sudah beli saham ya dengan dana yang cukup lumayan gitu ya, dan juga kita masuknya tanpa trading plan, wah itu ketakutannya sangat menjadi-jadi saat sahamnya itu di bawah turun sedikit ya, entah itu sedikit atau beberapa tik ke bawah, itu kita langsung panik tuh, kita langsung panik ya. Kita biasanya sebagai pemula pasti merasakan ya, kalau ya siapapun melihat sahamnya turun pasti panik ya. Cuman rasa panik itu, rasa takut itu bisa ditanggulangi ya, bisa diminimalisir dengan adanya trading plan yang jelas. Jadi solusinya adalah yang pertama, kita masuk dengan trading plan yang jelas. Yang kedua kita harus membatasi profil risiko kita. Kita harus tahu nih profil risiko kita di berapa gitu. Jadi kalau kita sudah tahu profil risiko kita di mana, kita sudah tahu kita siap loss berapa di saham itu, sekali masuk kita loss berapa. Jadi kita bisa lebih tenang kalaupun di bawah turun itu sudah dalam range yang sudah kita terima gitu. Kita walaupun sebuah saham itu di bawah turun beberapa tik, kalau kita pakai trading plan kan mungkin di area cut loss kita sudah siap dengan cut loss itu. Jadi pentingnya adalah untuk meminimalisir rasa takut ya dalam sebuah trading. Itu yang pertama tadi, usahakan masuk dengan trading plan. Kalau sudah dengan trading plan, masuk pun jangan terlalu besar. Besar kecilnya di sini tergantung masing-masing ini ya, masing-masing persentase portofolio kita. Tapi yang jelas kita harus bisa mengukur profil risiko masing-masing. Terus ada yang nanya nih, Bang, kalau kita pengen ngukur profil resiko masing-masing ya, kita pengen Kita pengen mengukur profil resiko kita, itu gimana caranya? Kalau saya pribadi, saya menganalogikakan profil resiko trading itu seperti profil resiko kita manjat pohon gitu. Ada orang yang manjat pohon ya, mungkin sudah terbiasa manjat pohon dengan ketinggian 100 meter, dia nggak gemeteran, biasa aja gitu. Cuman ada yang baru-baru manjat pohon, jangankan 100 meter, kita manjat pohon yang 3 meter, 5 meter aja biasa udah gedek gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kemampuan saya nih menahan rasa khawatir, menahan rasa panik itu di angka 3 meter nih kalau manjat pohon. Nanti seiring berjalannya waktu, ternyata rasa panik itu berkurang. Kalau di 3 meter, coba naik lagi ke 5 meter, nanti berkurang ke 10 meter, nanti berkurang ke 15 meter. 15 meter kita naik udah nggak panik-panik amat, kita lihat bawah pun udah biasa aja gitu. Berarti itu profil risiko kita udah naik nih. Jadi kita bisa tingkatkan lagi profil risiko kita. Semakin kita meningkatkan profil risiko kita, berarti profil cuan kita, profil profil cuan kita, potensi cuan kita, potensi profit kita juga meningkat. Jadi jangan langsung mentang-mentang langsung
ya jangan mentang-mentang punya duit gede gitu ya, masuk di market dengan dana gede, padahal sekali loss itu kita udah gemetaran. Jangankan loss 5%, loss eh, apa 1% aja udah greget, udah gemetaran gitu badan kita. Itu kita hindari. Jadi sebenarnya bukan masalah berapa ini ya, bukan masalah berapa persen minusnya, bukan masalah berapa nominalnya. Yang terpenting ini kita bisa ngukur kita itu siap loss di berapa. Oh misalkan saya baru-baru lossnya tuh siap, kalau misalkan dana dari 10 juta lossnya per hari ya 200.000 lah. Oh berarti sekitar 2%-an gitu ya, profit resiko loss kita. Berarti kita bisa ngukur nih, dengan kalau kita masuk saham ini, kita kalau mau cut loss di area sini kita batasi 2%-an. Kalau naik kita mau take profit sesuai trading plan. Jadi itu rasa takut kita bisa teratasi dengan mengukur profit resiko kita. Jadi mungkin di antara kita ada yang siap hilang 1 juta, mungkin di antara kita siap hilang 100.000, di antara kita ada siap yang hilang 30 juta. Itu beda-beda, beda orang beda profit resiko. Jadi bisa disesuaikan aja gitu ya. Kemudian masuk dengan trading plan yang jelas. Trading plan yang jelas itu adalah biasanya kita tentukan area buy di mana, area stop loss di mana, targetnya di mana gitu. Jadi kalaupun di bawah turun nggak panik selama nggak masuk ke area cut loss kita, stop loss kita nggak kena, ya biarin aja. Memang pergerakan saham seperti itu, koreksi itu wajar gitu ya. Yang lebih penting adalah kita harus menjaga mental kita harus menjaga psikologis kita jangan langsung panikan gitu ya. Kalau kita langsung panikan, berapapun dana kita, mau itu besar atau kecil, bisa lenyap di market seperti itu. Kemudian emosi yang kedua, tadi emosi yang pertama fear, ketakutan ya. Emosi yang kedua itu adalah hope, adalah harapan gitu. Jadi trading dengan harapan itu terkadang juga salah satu menjadi kendala atau salah satu menjadi penyakit nih bagi trader yang utamanya yang pemula ya. Kenapa? Karena biasanya trading dengan harapan itu muncul ketika kita sudah masuk yang tadi belum ada trading plan, itu jelas ya, trading dengan harapan. Tapi yang lebih seringnya itu kita sudah bikin trading plan nih, ternyata stop loss kita kejebol ya. Kita sudah masuk, kita sudah bikin trading plan dengan area stop loss sekian, take profit sekian gitu. Ternyata area stop loss kita kejebol dan kita merasa bahwa ini stop loss ini kejebol, jangan-jangan mantul di beberapa tick lagi nih, jangan-jangan sahamnya ngeprank nih 1-2 tick gitu. Ada beberapa tipe saham yang seperti itu ya. Ada beberapa tipe saham yang ngeprank di area stop loss orang, dijebol mungkin 1-2 tick, di pullback-kan lagi, dinaikin lagi. Cuman takutnya ya, karena kita sudah dengan trading plan, dengan trading by hope ini, trading dengan harapan ini, kita sudah trading menggunakan trading plan, area cut loss sudah kena, itu ya udah jebol, ya udah cut loss aja. Kita disiplin aja. Jadi solusinya adalah biar kita nggak trading by hope ya, kita nggak trading by harapan gitu. Ya udah, kita paksa disiplin. Kalau kena cut loss ya cut loss, kalau kena area TP ya TP. Kalau kena cut loss dibiarin, itu takutnya oke lah kalau misalkan itu kena prank ya, habis turun naik. Kalau seandainya saham itu sudah turun ya, ya kan udah sudah kena cut loss, tambah turun lagi gimana gitu. Jadi kita lebih baik mengamankan cash kita, karena di area cut loss itu kan cash kita sudah sesuai dengan profit resiko masing-masing. Kita sudah siap hilang segitu di area itu. Jadi lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau memang kena stop loss, ya udah kita akui bahwa kita kalah. Seperti itu. Ada juga emosi yang ketiga, yaitu greedy. Greedy itu serakah ya, serakah dalam trading. Serakah itu sebenarnya nggak juga salah-salah amat. Kenapa? Ya karena dengan serakah ya kita bisa kaya, tapi dengan serakah juga kita juga cepet. Ini juga kalau nggak tahu tekniknya, nggak tahu ilmunya, dengan serakah ini kita yang justru yang misalkan kita sudah cuan gitu, sudah profit, dengan serakah ini biasanya malah jadi loss. Seperti itu. Apa yang menyebabkan
emosi ini muncul, ya, emosi serakah ini muncul atau emosi greedy ini muncul, biasanya kita sudah masuk, sahamnya sudah naik ya, sudah naik, itu kalau kita jual sudah untung, tapi di hati kita, oh kayaknya nih trading baik, kayaknya bakal nyentuh kesekian deh, kayaknya bakal naik lagi deh gitu. Jadi ditahan tuh, nggak take profit. Saya pernah juga seperti itu. Jadi saya pernah takut, saya pernah trading berharapan, jadi saya pernah greedy nih, greedy, dan greedy-nya kenanya malah pas yang tadinya sudah cuan malah jadi lossnya kotos-kotos lagi. Jadi ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Trading by greedy sebenarnya nggak begitu salah-salah amat, cuman harus tahu tekniknya. Oke. Kemudian greedy itu selain kita sudah masuk dengan floating profit gitu ya, ada juga greedy dengan kita sudah masuk ke saham, kita sudah keluar udah cuan gitu ya. Ternyata kita belum puas nih. Misalkan target kita profit harian 500.000 misalkan ya, kita sudah capai 500.000. Kita pengen coba deh, kayaknya bisa deh kalau profit 1 juta gitu. Ujung-ujungnya kita sudah profit nih di market, kita trading lagi, ternyata malah loss. Ujung-ujungnya tradingnya profitnya berkurang. Syukur-syukur kalau profitnya masih berkurang, masih profit. Kalau profitnya jadi loss gimana? Yaitu menjadi menjadi penyakit beberapa trader gitu ya. Tapi nggak juga disalahkan, karena ada juga waktunya dia sudah profit, memang lanjut profit lagi gitu, karena marketnya masih bagus, seperti itu. Untuk mengatasi trading by greedy ini gimana? Kalau saya pribadi kadang untuk mengatasi ini adalah caranya salah satu dengan TP sebagian dulu. Misalkan nih target 1 berapa, dia naik nih, berarti kita TP sebagian dulu, karena kita masih berharap bahwa itu naik lagi. Ya udah TP dulu, kita harus amankan profit dulu, minimal realisasikan dulu seberapa, mungkin 30% dulu atau 40% dulu atau beberapa persen dulu. Yang penting kita sudah TP di area target pertama, misalkan, siapa tahu target kedua. Kalau misalkan nggak naik lagi malah lanjut turun, ya udah TP aja di bawahnya. Kemudian tapi kalau masih lanjut naik, berarti TP sebagian lagi di target berikutnya dan berikutnya lagi, seperti itu. Jadi solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi rasa greedy ini. Greedy sebenarnya nggak salah, karena ada orang greedy dan tahu ilmunya ya. Greedy tahu ilmunya itu justru bisa cuan luber gitu. Tapi kalau greedy tanpa ilmu, greedy tanpa teknik, greedy tanpa taktik gimana, teknik entry gimana, teknik keluarnya harus gimana, jadi bisa malah trading by greedy ini bisa jadi bumerang buat kita, seperti itu. Tadi itu ya TP sebagian dan juga pasang trading stop ya. Kalau kita masuk dengan stop loss, kalau sudah cuan gitu ya, sudah naik, kita mau lanjut, ada harapan mungkin kita sudah analisa, ada pertimbangan untuk bisa lanjut naik saham tersebut, ya udah pasang trailing stop. Trailing stop itu adalah area stop loss yang dinaikin, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah emosi yang keempat itu ada namanya regret ya, penyesalan. Penyesalan itu biasanya ini kaitannya dengan cut loss. Biasanya kita sudah masuk di sebuah saham, terus kita cut loss di situ, dan kita masih penasaran, ini saham ini yang sudah kita cut loss gimana sih nasibnya gitu. Atau misalkan bukan cut loss juga, take profit yang enggak, misalkan take profit berapa persen gitu, kita masih penasaran nih, saham ini masih terbang lagi atau enggak. Ternyata masih terbang lagi, aduh kita udah TP duluan gitu. Kemudian cut loss gitu, ternyata kita penasaran nih, setelah cut loss nih sahamnya gimana, naik atau turun. Ternyata setelah cut loss sahamnya malah terbang, aduh itu jadi penyesalan ya. Kadang saya juga seperti itu. Jadi solusi ya,
solusi atau antisipasi untuk meminimalisir rasa penyesalan itu adalah yang pertama, jangan dilihat lagi itu. Jadi kalau kita udah take profit sebagian atau take profit di sebuah saham, atau yang biasanya ya yang lebih sering sih cut loss ya, cut loss di sebuah saham, jangan tengok lagi di situ apakah dia akan terbang atau enggak. Kalau take profit sih mungkin nggak terlalu nyesel ya. Yang paling nyesel itu kalau udah terlanjur cut loss, ternyata kita lihat saham tersebut ternyata terbang. Ya udah, kuncinya adalah kalau kita udah cut loss di saham itu, udah tinggalin, jangan lihat-lihat lagi, biar kita terhindar dari rasa penyesalan tersebut. Terus kemudian yang kelima, trading by revenge. Revenge itu apa? Balas dendam ya. Balas dendam. Nah, ini yang sering kali kita yang sering kali menghantui kita nih. Kalau sudah loss di market, pengennya balikin loss itu jadi cuan. Jadi tradingnya by balas dendam. Pokoknya harus cuan nih. Pokoknya harus, kan ini cut loss berapa ya? Misalkan kita target kita batas kita harian cut loss 200.000. Ternyata kita udah loss 200.000. Kadang juga loss 300.000. Wah, ini hari ini harus balikan nih jadi profit 500.000 misalkan. Kalau kita trading buy itu, yang ada malah justru akan loss lebih dalam. Kenapa? Karena itu psikologis kita sudah rusak tuh. Psikologis kita sudah rusak. Kita bukan trading by trading plan lagi atau trading by analisa lagi, tapi kita sudah trading by emosi. Kalau udah trading by emosi, wah, sudah kacau. Bukan bisa cuan, malah makin boncos kotos-kotos biasanya. Oke, jadi itu ya pembahasan terkait 5 jenis emosi dan solusinya. Yang pertama ada fear, rasa ketakutan. Emosi yang kedua ada hope, rasa harapan, ada berharap ya, trading by harapan. Kemudian ada yang ketiga greedy ya, ini rasa serakah. Kemudian yang keempat ada regret, rasa penyesalan. Yang kelima ada revenge atau balas dendam. Baik, sekian pembahasan kita terkait 5 jenis emosi di trading beserta solusinya. Semoga bisa membantu dan juga menjadi pelajaran buat kita semua. Kalaupun ada yang ingin nambahin, wah ini emosi ini lagi, kemudian bukan itu solusinya om gitu kan, solusinya ini, boleh silakan sharingkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya Andi Prastio dari Ksatria Saham. Salam berproses, salam cuan dan semangat berproses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.